membangun maka didukung oleh teori hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut. Karena fakta-fakta persidangan sudah terungkap, baik keterangan saksi maupun ahli yang dihadirkan. Nah, oleh karenanya, karena wajib bagi hakim menegakkan kode etik dan perilaku hukum hakim itu dia nah, kebetulan dulu saya ikut menyusun undang-undang KAI itu. Dan apabila putusan hakim menyimpang dari perilaku dan kode etik, sesungguhnya putusan itu telah kehilangan moral di dalam putusan itu tersebut. Jadi kehilangan moral dan kehilangan pijakan. Kalau kita lihat ilah-ilah putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia tidak lagi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karenanya langkah yang diambil ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah tetap saja membantah putusan pengadilan negeri, putusan tinggi ini. Tentunya nanti tim kuasa hukum telah mengajukan yang namanya memori kasasi. Dalam konteks inilah sesungguhnya kami dan kita semua di sini menghadirkan melakukan press conference untuk menyampaikan pesan, karena nanti akhirnya proses perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Nah, oleh karena sebelum sampai perkaranya Mahkamah Agung, memohon betul kepada hakim yang nanti akan memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang ada, fakta-fakta persidangan termasuk pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dan seperti itu. Itu nanti berjenjang, tadi sudah dikemukakan. Yang kedua, karena kita patut menduga ada pelanggaran perilaku kode etik dan perilaku hakim, ini masuk wilayahnya Komisi Yudisial. Oleh karena itu mungkin langkah berikutnya, ya, walaupun Bang Egi menyatakan sudah hopeless terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, ya kan, instrumen yang ada, perangkat konstitusional yang harus kita jalankan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita akan mengadu juga kepada Komisi Yudisial supaya memeriksa, ya kan, memeriksa hakim yang mengadili ini, karena ini melanggar kode etik dan perilaku hakim. Jelas-jelas merongrong uang negara, diskon, yang hanya menyatakan kalimat verbalis itu adalah sehat, ya kan? Itu kan substansinya di situ. Dihukum 4 tahun. Ini luar biasa paradoksnya seperti itu. Itu yang ketiga, karena fungsi pengawasan itu ada melekat di DPR, dalam hal ini adalah Komisi 3, kita akan mengajukan juga kepada Komisi 3 untuk melakukan pengawasan. Padahal sesungguhnya delik pasal yang diajukan ini sudah dihapuskan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi pasal-pasal ini sudah dihapuskan. Jadi dia tidak punya norma lagi. Jadi bagaimana nanti kalau ini berjalan, bahwa itu disahkan oleh DPR dengan pemerintah, presiden, tapi normanya sudah tidak ada lagi. Ini menjadi persoalan hukum, kompleksitas hukum tersendiri. Nah, oleh karenanya kita mendorong betul kepada hakim, kepada Komisi 3 untuk melakukan pengawasan. Karena presiden kasus ini kan pernah terjadi juga, yaitu kalau dikatakan ini kan belum diputuskan oleh Komisi 3. Ini pernah terjadi adalah terobosan yang dilakukan oleh hakim pra-peradilan, kasusnya Budi Gunawan. Kasusnya Budi Gunawan itu kan dia tidak masuk wilayah kompetensi objek gugatan pra-peradilan. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan dia masuk wilayah objek pra-peradilan. Nah, sama dengan kasus yang ini, itu peradilan tingkat rendah. Mahkamah Agung di samping dia corong hukum, dia juga adalah penemu hukum, disebut rek pending seperti itu. Apalagi ini, saya yakin betul pasti Hakim Agung atau Wakil Hakim Agung ikut terlibat di dalam pembahasan perubahan Kitab Undang Hukum Pidana itu. Jadi nggak bisa nggak seperti itu. Jadi menurut saya
itu langkah-langkah yang akan diambil. Jadi ada langkah-langkah yang bersifat tetap ada yudisial, perlawanan yudisial, putusan-putusan ini tetap akan dilawan, tentunya melalui mekanisme hukum yang ada. Yang kedua adalah mengajukan pengaduan ke KAI dan Komisi 3. Mudah-mudahan hakim nanti Mahkamah Agung mendengar, memperhatikan apa yang kita kemukakan hari ini, dan akhirnya putusan akhir itu adalah karena tidak punya pijakan secara teori dan tidak berdasarkan fakta di persidangan, maka putusan terhadap Habib Rizik itu batal demi hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir dari undangan dari HR Center ini, kemudian tokoh-tokoh Mbak Indi dan Pak Ahmad Yani serta teman-teman semuanya tanpa mengurangi hormat saya. Saya sangat apresiasi ya pada para ahli di sini yang luar biasa masukannya kepada kasus Habib Rizik ini terkait dengan rumah sakit Umi terutama ya. Kemudian tentang plagiat ini, insya Allah juga kita akan masukkan ini ke dalam memori kasasi nantinya. Di samping ada masukan-masukan lain dari senior-senior saya nanti semuanya. Kemudian juga para ahli nantinya, insya Allah ini sangat bagus. Kemudian juga semoga ini nanti dibaca. Tadi Bang Ahmad ini sudah singgung, itu sangat aneh memang menunjukkan dan juga putusan itu cepat sekali. Mungkin majelis hakimnya begadang berhari-hari kita berkesusun seperti itu, karena 2 atau 3 hari itu waktu yang ini ya, yang singkat sebenarnya, tapi langsung bisa memutus gitu kan dengan segera gitu kan, dengan banyak putusan itu menurut saya kita berkesusun. Mungkin mereka begadang berhari-hari di Mahkamah di Pengadilan Tinggi kan. Nah, mudah-mudahan nanti di Mahkamah Agung lebih serius lagi, kemudian lebih adil, artinya memperhatikan aspek keadilan dan juga memperhatikan memori kita juga dasar-dasar yang kita kemukakan. Sementara itu dari saya singkat aja, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi dipersilakan atau ada pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pindah sini Supaya posisi fokus. atau diri atau